Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang organogenesis yang disusun oleh saya sendiri, Fahri Ramadan. Definisi. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio menjadi janin atau fetus, kemudian diferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan atau suatu spesies. Organogenesis ini terdiri dari dua periode, yaitu periode antara dan periode akhir. Selama pertumbuhan menjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas bagi suatu spesies seperti adanya bentuk katak, ayam, atau sapi. Bentuk periode akhir atau penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu. Seperti sebelumnya yang saya sudah sampaikan, periode organogenesis menjadi dua, yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Pertumbuhan antara itu terjadi transformasi antara diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas spesies, seperti bentuk ayam, sapi, atau tingkat brudu dan larva. Penyelesaian bentuk definitif itu bentuk individu, pertumbuhan jenis kelamin, roman, atau wajah yang khas bagi suatu individu. Nah, ini juga menjadi wajah-wajah manusia itu berbeda-beda. Yang selanjutnya, organogenesis meliputi transformasi diferensiasi yang berupa yang pertama itu pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan. Yang kedua, pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstra embrional. Yang ketiga, perpanjangan tubuh. Yang keempat, perkembangan alat gerak. Yang kelima, itu pembentukan ekor. Adanya ketergantungan adalah satu organ tubuh dengan organ yang lain dalam proses perkembangan suatu organ. Misalnya, bagian A yang tidak dapat berkembang adanya bagian B. Demikian pula ketergantungan antara bagian B dengan C dan sebaliknya. Nah, ini ada grastula yang di dalamnya yaitu ada exoderm, mesoderm, ada endoderm yang menjadi yang diferensiasi menjadi tulang dan otot-otot. Selanjutnya itu perkembangan lapisan ektoderm. Epidermis ektoderm menumbuhkan lapisan epidermis kulit deferiatnya, sistem indera, sotomodium, rongga hidung, sinus paralensis, kelenjar ludah, proctododium. Yang selanjutnya itu neural tube menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor perasa. Yang terakhir yaitu neuroprofisis. Yang selanjutnya itu neural chest yang menumbuhkan neuron sensoris, neural choriogenik, seri sistem saraf parasimetik, dan selanjutnya sel pigmen tubuh. Perkembangan lapisan mesoderm, notochord berkembang dengan baik pada ambisius, berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Epimer berkembang menjadi dermomet, sklerotom, myotom. Mesomer berkembang menjadi organ ekskresi seperti ginjal, uretra, ovarium, saluran genitalis. Yang selanjutnya itu hipomer berkembang menjadi salopleura, slopeura, jantung, sel darah, dan koleon. Yang selanjutnya itu premier, sekelompok sel meskelin pindah ke median mengelilingi notochord ke dorsal, mengelilingi bumbung neural menjadi bentuk vertebrata yang meliputi notochord dan bumbung neural. Selanjutnya itu somit yang menjadi menyusun diri, yang selanjutnya itu dermomet menghasilkan kalau meskelin itu pindah ke bawah, epidermis itu lapisan dermis. Mesomer genital rate mengandung sel-sel untuk menjadi gonad. Nephrotom tumbuh menjadi ginjal beserta salurannya. Hipomer somatic mesoderm
dan Slamitic mesoderm menumbuhkan. Yang pertama itu kantung insang pada daerah faring, foregut, selaput rongga tubuh, dan alat dalam mesotelium dan jaring ikat. Somatic mesoderm menumbuhkan lapisan dermis kulit di daerah lateral dan vertal embrio. Slathetic mesoderm membentuk epicardium, mesocardium. Yang selanjutnya itu perkembangan lapisan mesoderm. Epitelium, saluran pencernaan deviatnya, epitelium, saluran pernafasan, saluran urin, beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid, organ yang dibentuk saluran pencernaan, saluran pernapasan. Nah, ini adalah organogenesis dasar, yang dimana organisasi dasar itu terdiri dari sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem saraf, dan sistem indera. Dan sistem indera ini terbagi menjadi sistem indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, indera peraba. Indera penglihat, tahap awal dalam induksi di bagian calon otak di celepon bagian sepasang tonjolan evaginasi kolateral yang semakin mendekati epidermal. Induksi evaginasi menjadi epidermal menempel membentuk plakoda lensa. Antara evaginasi dan plakoda lensa saling berinteraksi. Ujung evaginasi menjadi pendataran, bentuknya pendataran pelekukan pembentukan rawan atau optic cup. Ini seperti plakoda lensa mengalami evaginasi masuk ke dalam mesoderm, selanjutnya membentuk bola lensa dan melepaskan diri dari epidermal. Bola lensa menempatkan diri menjadi bibir cawan optik. Hubungan antara cawan optik yang dengan diencephalon makin menyempit, membentuk aluran sebagai fissura choroidea. Yang selanjutnya akan menjadi nantinya berkembang menjadi nervus opticus. Perkembangan calon lensa menjadi lensa yang tembus cahaya merupakan proses penting. Sel-sel epitel calon lensa berkemampuan mensintesis protein kristalin menjadi bahan dasar lensa mata. Dalam perkembangan lebih lanjut, epitel sendiri mengalami kematian, hanya meninggalkan protein kristalin sebagai lensa mata yang berfungsi meluruskan cahaya masuk diterima oleh retina. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam bentuk gambarnya, yang dimana di sebelah paling kiri itu ada ectoderm, ada wall forebrain, ada neural corruption. Nah, tadi kan dia tuh lensa, meninggalkan lensanya saja si ectodermnya tuh. Seperti selanjutnya, perkembangan selanjutnya. Yang saya itu indera pendengaran berasal dari lapisan epidermal ectoderm. Pembentukan organ indera pendengaran ditandai dengan adanya penebalan plakoda pada ectoderm yang berhadapan dengan otak. Plakoda nasal, plakoda optik masing-masing berhadapan dengan telencephalon, diencephalon, dan melencephalon. Bakal telinga yang mulai bentuk adalah bakal telinga dalam yang berasal dari plakoda optik, baru kemudian bakal menjadi telinga tengah, yang terakhir bakal telinga luar bagi hewan yang memiliki daun telinga atau pinak. Yang selanjutnya itu plakoda telinga berasal dari invaginasi ectoderm yang menjulur ke dalam epidermis sekitar rhombocephalon, menghasilkan gelembung bakal telinga. Yang selanjutnya melepaskan dari epidermis kulit. Plakoda telinga tengah akan menjadi telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar atau daun telinga itu ada titik-titik tumbuh epidermis di sekitar tempat plakoda telinga dalam. Perkembangan menjadi dentik epidermis. Yang selanjutnya itu indera pembau. Perkembangan embrional bagian kepala pada usia kehamilan 4-8 minggu, terbentuknya dua bagian rongga hidung yang terpisah, daerah frontonasal dan bagian pautan proteus maxillaris.
Daerah frontonasal berkembang menjadi hingga otak bagian depan yang mendukung pembentukan olfaktori. Bagian medial dan lateral akan berkembang menjadi nares. Pertumbuhan garis tengah fosforivor frontonasal dan peluasan garis tengah mesoderm dari daerah maxillaris membentuk nasal. Terjadi invaginasi dinding lateral hidung, membentuk kompleks padat atau konka dan rongga. Pada usia kehamilan 6 minggu terbentuknya jaringan mesenchyme yang sebagai dinding lateral hidung dengan struktur yang masih sederhana. Pada usia kehamilan 7 minggu bersatunya 3 garis aksial menjadi 3 buah konka. Usia kehamilan 9 minggu terjadi invaginasi meatus media, terbentuk sinus maxillaris dan secara bersamaan terbentuk processus usinatus dan bula ethmoidalis yang membentuk suatu daerah lebar. Nah, ini adalah janin dari 5 minggu. Di situ ada lubang-lubang tuh. Kiri dan kanan itu adalah lubang hidung yang akan menjadi lubang hidung, dan tonjolan yang bawahnya lubang hidung itu akan menjadi tonjolan maksila, yang di bawahnya lagi akan menjadi mandibula. Indera pengecap berasal dari tubulasi perumbungan dan pertumbuhan yang menyiring pembentukan grastula. Terdapat 3 lapisan bakal bentuk organ yang bentuk definitif yang menyusun diri menjadi bumbung rongga. Bakal lapis ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketika tubulasi ektoderm, saraf berlangsung menjadi definisi awal pada daerah-daerah bumbung epidermis dan bumbung neural. Bagian-bagian depan tubuh menjadi encephalon atau otak, dan bagian belakang menjadi medula spinalis bagi bumbung neural atau syaraf. Bumbung epidermis menumbuhkan yang pertama itu lapisan epidermis kulit, kelenjar kulit, lensa mata, alat telinga dalam, indera pembau, indera peraba, stomodeum menumbuhkan mulut dengan devirate seperti lapisan enamel atau email gigi, kelenjar ludah, dan indera pengecap protodeum. Proses pembentukan kulit terdiri dari atas suatu luar yang disebut epidermis, berupa suatu epitel yang berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Kulit juga dibangun oleh lapisan jaringan ikat yang disebut dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm. Yang selanjutnya itu dermis. Dermis itu berasal dari mesoderm lempeng lateral dan dermaton summit. Selama pembentukan ketiga dan keempat, koreum membentuk sulfur parial irregular. Sebagian besar papila mengandung kapiler halus atau ujung saraf sensorik. Subkoreum mengandung saraf jaringan lemak. Yang selanjutnya kuku, yang terbentuk pada minggu ke-10, berasal dari rigi epithelium yang menebal. Disebut dasar kuku tiap puncak dari jari. Dasar kuku dibungkus lipatan epidermis, lipatan kuku. Bagian proksimal tubuh melewati dasar kuku yang mengalami kretinasi. Jari tangan terbentuk pada minggu ke-32. Jari kaki terbentuk pada minggu ke-36. Folikel rambut. Yang selanjutnya itu rambut. Folikel rambut terbentuk pada minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Muncul sebagai proliferasi epidermis solid yang menembus dermis di bawahnya. Invaginasi tunas rambut, papila rambut berisi mesoderm, tempat terbentuknya pembuluh darah dan ujung saraf. Sel-sel bagian tengah rambut berubah menjadi gelendong yang mengalami kretanisasi, membentuk batang rambut. Sel perifer berubah menjadi kuboid yang menghasilkan epitel selubung rambut. Akhir bulan ketiga, muncul rambut pertama, lanugo, di permukaan sekitar alis dan atas bibir. Akan rontok ketika lahir dan
digantikan rambut yang lebih kasar dari folikel rambut. Seperti gambar di samping yang di bagian A, tunas rambut akan muncul dan papila rambut akan muncul di bagian B dan selanjutnya akan tumbuh seperti bagian C. Yang selanjutnya itu kelenjar keringat, berasal dari stadium basale epidermis, tetapi mulai pada dermis. Muncul pada minggu ke-20 pada tangan dan kaki, lalu daerah lainnya. Sel-sel dari kelenjar degenerasi membentuk bahan mirip lemak, disekresi ke dalam folikel rambut. Sebum dihasilkan selama periode fetal. Sebum bercampur dengan sel yang dilepas dari peridium untuk membentuk cervix caeosa. Nah, ini adalah gambar untuk kelenjar keringat pada minggu ke-12. Akan terbentuk dari bud dan berkembang dari 12 ke 15 dan kelahiran. Seperti dilihat itu perkembangannya sangat jauh perbedaannya dari awal hingga akhir. Selanjutnya sistem saraf, pembentukan sepasang lipatan neural, lipatan meninggi, puncak lipatan melebur di garis tengah. Selanjutnya membentuk bumbung neural. Di kanan dan kiri saluran terdapat sel-sel yang tidak ikut membentuk saluran. Differentiation canalis neuron menjadi otak. Differentiation crista neuron glion menjadi spinale. Perkembangan selanjutnya tergantung pada tingkat vibrata. Kalau tingkat vibrata tengah, telepon menjadi indera pembau. Kalau tingkat vibrata tinggi, telepon menjadi cerebrum, melatepon menjadi cerebellum, micellepon menjadi medulla oblongata. Seperti dilihat seperti ini perkembangannya dari sistem saraf. Dari A menjadi itu dilihat bisa itulah. Nah, ini adalah perkembangan dari sistem saraf yang lebih jelasnya. Pada hari ke-28 itu terbentuknya primary dan secondary-nya pada hari ke-35. Dan untuk lahirnya akan lebih kompleks lagi lah dari itu. Yang selanjutnya itu sistem sirkulasi. Berasal dari mesoderm, butiran darah dibuat lapisan endoderm, saccus fetitus terbentuk dari sel-sel yang kehilangan afinitasnya. Saluran pendengaran terbentuk dari penghubungan sinusoid. Pembentukan sepasang pembuluh ventral usus depan, keduanya berhimpit dan akan melebur rongga di tempat himpitnya. Selanjutnya gabung pembuluh berkembang. Selanjutnya tumbuh membentuk huruf S. Verikel selanjutnya berasal dari ujung belokan dari pertumbuhan huruf S yang semakin membelok karena tidak simetris. Atrium terbentuk dari pangkal pembuluh yang besar. Sirkulasi yang kedua, jantung mulai berdenyut bila terbentuk protein kontrail aktin dan miosin dalam serabut otot jantung. Embrio ayam terbentuk denyut jantung pertama kali yang pada umur pengeraman 30 jam. Jantung embrio katak berdenyut pada stadium 19. Jantung embrio 19 itu berdenyut pada minggu ketiga. Nah, ini adalah proses pembentukan jantung yang pada hari ke-19 itu tahap awalnya, selanjutnya sehingga akhir pada hari ke-28 itu akan menjadi kompleks dan denyut pertama seperti sebelumnya pada minggu ketiga. Itulah pada hari ke-28 begitu. Sistem pernapasan berasal dari lapisan endoderm yaitu tonjolan bagian belakang faring. Pneumatik homolog dengan sistem pernafasan yang berasal dari tonjolan faring di belakang dan di sebelah dorsal. Pada awal paru-paru sebagai tonjolan padat dari dasar faring sebelah belakang, tonjolan mempanjang ke arah ventrocaudasal membentuk saluran sebagai calo trachea.
ujung tonjolan bercabang menjadi dua sebagai calon bronkus, dan kedua ujung tonjolan bercabang-cabang terus membentuk bronkus revoluceus. Pada ujung cabang kecil terbentuk alveolus, akhirnya bentuk struktur paru-paru. Nah, ini adalah proses dari pembentukan tahap awal dari paru-paru. Bisa dilihat di awal A, itu tunas bronkus dan trakea, dan bronkus itu akan memanjang hingga akhirnya akan seperti bercabang-cabang bronkusnya. Nah, ini juga pertumbuhan dalam paru-paru yang lebih kompleksnya. Bisa dilihat sendiri dari A, dari porus dan lembut, A, B, sehingga menjadi kompleks. Dan ini adalah pembentukan paru-paru pada tahap definitif, hampir aktif akhirnya. Nah, itu saja dari hampir semuanya. Nah, ini nih foto dari pertumbuhan dari manusia yang pada minggu awal itu bentuk zigot, pada minggu ketiga hampir pembentukan pada jantung CNS, dan selanjutnya akan berkembang pada akhirnya akan menjadi penuh. Jadi minggu ke-38 akan bentuk jadi janin. Nah, ini seperti yang kayak tadi, tapi ini lebih jelasnya. Pada minggu pertama kedua masih dalam bentuk zigot. Pada minggu bisa dilihatlah pada jantungnya itu pada minggu ke-6. Nah, ini human development continuum. Dari embrio dari 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, kelahiran, remaja, dan dewasa. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.